Oke, di video kali ini gue akan bongkar rahasia broker forex. Sebenarnya kalau semisal kita jadi seorang trader forex, itu pasti ya kita trading dan deposit menggunakan broker, teman-teman. Nah, buat yang belum tahu, jadi broker itu adalah agent atau pihak ketiga, teman-teman. Kita nggak bisa nih trading langsung ke market. Kalau semisal kita nggak punya license, kita nggak punya modal yang cukup, dan kita bukan trader pilihan, teman-teman. Karena untuk menjadi seorang trader institusi itu banyak banget persyaratan yang harus kita penuhi. Tapi ya, untuk menggunakan solusi yang lain atau jalan yang lain, itu kita bisa pakai menggunakan broker. Jadi broker ini lo mau siapapun, lo mau berada di level manapun, dan lo latar belakang lo apa, itu lo bebas mau pakai broker apa. Lu bisa daftar dan pakai broker ini untuk kita tradingkan ke market forex. Maka dari itu di sini kebanyakan dari kita itu butuh yang namanya broker. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya broker itu punya rahasia atau dapurnya masing-masing. Dan ada style khusus yang memang dirahasiakan banyak orang, teman-teman. Ya, di broker itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya broker hybrid dan broker market maker. Nah, bedanya apa? Kalau misal broker hybrid itu semua transaksi kalian itu bakal dilempar ke liquidity provider. Jadi dia cuman maklar doang, ibaratnya kayak maklar doang. Ini dapat transaksi ke sini, lempar ke sini. Jadi tugas hybrid ini di sini. Dan hybrid itu dia dapat fee commission dari spread, teman-teman. Spread dan commission yang kalian tradingkan. Jadi kalau misalnya kalian trading nih di SAUUSD, terus kalian lihat nih ada bid ask-nya ya kan. Bid ask-nya sekitar range 3 pip, teman-teman. Ketika kalian melihat seperti itu, artinya per satu lotnya, satu lot itu kalau misalnya naik 33 pips kan $30 ya. Berarti per satu lotnya itu sekitar $30, teman-teman. Ya, $30. Itu pun nggak flat ya. Dia biasanya fleksibel. Nggak flat 30, kadang ya 20, kadang ya 15, nggak menentu, teman-teman. Jadi broker itu dapat fee transactionnya dari spread. Ya, kalau semisal broker itu hybrid. Tapi kalau semisal market maker, dia menampung semua transaksi dan deposit yang ada di dalam broker tersebut. Jadi intinya adalah mereka menampung semua dana yang kalian depositin di sini, dan nggak ada satupun yang dilempar ke liquidity provider, teman-teman. Jadi otomatis semua dana, entah itu profit maupun loss, itu bakal ditampung sama broker tersebut. Nah, biasanya ini broker adalah broker buatan dari negara sebelah, biasanya ya, dalam kutip biasanya. Karena kalau semisal kalian lihat ya, di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak ya broker-broker seperti itu. Apalagi broker-broker lokal. Itu banyak banget. Gua gak bisa sebutin nama, tapi intinya banyak dari mereka yang pakai market maker atau broker market maker. Tapi ada juga yang hybrid. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter ya untuk memilih yang namanya broker ini. Nah, ciri-cirinya apa sih? Jadi ciri-cirinya broker market maker itu dia menawarkan spread yang sangat-sangat tipis, bahkan zero spread. Kita tahu bahwasanya keuntungan broker itu dari spread dan commission. Ada juga yang dari swap, teman-teman. Ya. Tapi kalau semisal dari tiga-tiganya ini dia dikasih free ya, 100% free, nggak ada deposit, nggak ada spread, nggak ada commission. Artinya di situ broker dapat keuntungan dari mana kalau misalnya nggak dari situ, ya. Artinya di sini kita tahu bahwasanya secara logika dia mendapatkan keuntungan dari loss client atau kerugian klien. Karena banyak banget broker yang nakal, teman-teman ya. Banyak yang nggak ngelempar ke liquidity provider, yang akhirnya dia ngebandarin itu semuanya sendirian. Nah, selain itu ada juga di mana broker ini ketika kalian mendapatkan profit yang besar, pasti aja ada alasan yang membuat dana kalian itu nggak bisa di withdraw atau nggak bisa ditarik, teman-teman. Entah itu pelanggaran apapun itu, ya. Kalau semisal lu ngerasa nggak ngelanggar aturan tersebut dan dana kalian disuspend atau ditahan, berarti kalian wajib hati-hati di sana. Tapi ada juga ya broker yang dia market maker ya, tapi menawarkan spread yang sangat mahal banget, bahkan sampai $50 per lotnya. Dan itu ngerampok sih lebih tepatnya. Karena untuk kita trading kan nggak selamanya kita profitnya besar ya. Nggak selamanya kita bisa profit ribuan pip atau mungkin ratusan pip. Kadang ada dari kita yang tradingnya scalping ya. Scalping cuman ambil 10 pip, 20 pip, itu keuntungannya broker berapa itu. Jadi kalau semisal lu adalah seorang scalper, itu adalah orang-orang atau trader yang betul-betul ya
disukain sama broker. Bukan orang yang loss, tapi orang yang scalping. Tapi kalau semisal lo ngerasa win-win solution dan memang style trade lo seperti itu, ya why not? Ya, sama-sama diuntungkan di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, tipsnya apa sih untuk memilih broker forex? Nah, untuk memilih broker forex, kita harus tahu ya license yang ada di dalam broker tersebut. Banyak banget license yang udah menaungi banyak broker di luar sana. Bahkan ribuan broker, teman-teman. Kalian harus tahu dan harus cari-cari sendiri license yang memang sesuai untuk broker yang kalian pakai. Ya, yang kedua harus cek dulu kira-kira broker ini udah bertahan berapa tahun dan dia udah jalan berapa tahun. Semakin lama berarti memang untuk bisnis modelnya itu udah lumayan bagus teman-teman. Nah yang ketiga kita harus cek apakah banyak IB yang ada di broker tersebut. Karena IB itu bukan satu hal yang buruk ya. IB itu juga membantu kalian sebagai seorang trader. Karena kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue melihat ya, kalau semisal gue menjadi mitra di broker ini keuntungannya apa, dan kalau semisal sebagai trader itu bagaimana. Jadi kita banyak aspek yang perlu kita perhatikan di sini. Gue banyak banget keluar dari broker-broker itu, ya, broker-broker sebelah, broker apa itu, gue banyak banget keluar teman-teman. Karena sebelumnya gue udah coba buat melihat banyak banget ya broker-broker dan gue udah research. Nah endingnya itu cuman 1-2 broker doang yang menurut gue bisa dipercaya dan trust teman-teman. Jadi kalau semisal kalian melihat satu broker dan IB-nya banyak yang keluar atau banyak yang pindah dari broker tersebut, kita wajib hati-hati teman-teman. Mungkin ada banyak beberapa masalah seperti withdrawal, depositnya mungkin lama, terus mungkin spreadnya terlalu mahal atau dia terlalu mainin slippage dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Kita nggak tahu ya alasan kenapa seorang IB itu pindah teman-teman. Ya, IB itu pindah. Berarti kalau otomatis mitranya dia atau orang yang bekerja sama dengan pihak perusahaan tersebut itu ngerasa nggak nyaman atau dia ngerasa nggak diuntungkan di sana, malah dirugikan. Artinya di sini yang bermasalah adalah brokernya. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal yang tersebut teman-teman. Jadi kita nggak tahu ya, apapun itu bisa terjadi teman-teman. Jadi kita harus bener hati-hati banget. Banyak kok ya, kalau semisal ngomongin broker yang udah baru, apakah broker yang udah baru itu scam? Jawabannya tentu tidak, karena ada broker baru yang bisa bersaing dengan broker-broker yang udah lama. Terus apakah broker yang udah lama itu pasti terpercaya? Jawabannya tentu tidak. Banyak dari mereka yang punya yang namanya track record ya, track record di mana dia pernah menggagalkan withdrawalnya klien dan lain sebagainya. Kan bisa cek di beberapa website seperti Trustpilot, WKFX dan lain sebagainya untuk informasi tambahan. Pokoknya intinya kalau misal broker itu banyak digunakan oleh banyak trader, di situ broker itu benar-benar terpercaya dan enak untuk kita pakai untuk trading. Kalau misal broker tersebut tuh jarang orang pakai, artinya di situ perlu ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Nah mungkin kalau semisal dari gua ya, dari gua kalian bisa tonton ya rekomendasi broker di sini. Gua semua jelasin plus minusnya. Jadi nggak cuman kelebihannya doang apa, tapi kekurangannya gua juga udah jelasin di sana. Ya kalian bisa klik link yang ada di sini untuk cek semua informasi tentang broker forex teman-teman. Oke mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you semuanya. Be smart.